Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Firza Audrey dengan NIM C1C0215157, berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul penyusunan anggaran jangka panjang. Yang pertama, pengertian anggaran jangka panjang. Yang kedua, faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian rencana investasi. Yang ketiga, data-data untuk anggaran jangka panjang. Yang keempat, perhitungan arus kas masuk. Pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau aset tetap. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian rencana investasi. Yang pertama, arus kas. Metode penilaian usul investasi didasarkan pada arus kas atau cash flow dan bukan didasarkan pada laba yang dilaporkan dalam buku akunting. Yang kedua, nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan. Yang pertama, nilai majemuk. Yang kedua, nilai majemuk dari anuitas. Yang ketiga, faktor dana pelunasan. Yang keempat, nilai sekarang. Dan yang kelima, nilai sekarang dari faktor anuitas. Dan yang terakhir, faktor kembali modal. Yang ketiga, biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Data-data untuk anggaran jangka panjang. Yang pertama, penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, kebijakan jualan dan belian. Yang ketiga, harga jual. Yang keempat, anggaran sediaan produk jadi akhir. Yang kelima, biaya bahan baku standar. Yang keenam, tarif upah standar tenaga kerja langsung. Yang ketujuh, sediaan bahan baku akhir. Yang kedelapan, upah tenaga kerja langsung. Yang sembilan, tambahan modul kerja. Yang 10, taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang. Yang ke-11, anggaran biaya overhead pabrik. Perhitungan arus kas masuk bersih. Yang pertama, dari aspek keuangan, sebelum menentukan layak atau tidak layaknya usulan investasi untuk disetujui atau ditolak, terlebih dahulu menghitung arus kas masuk bersih. Ada dua metode dasar perhitungan arus kas masuk bersih, yaitu yang pertama, arus kas masuk bersih tanpa bunga bila usulan investasi dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri. Yang kedua, arus kas masuk bersih dan bunga bila usulan investasi dibiayai dengan utang yang mengakibatkan pembayaran bunga. Baiklah, inilah hasil presentasi dari tugas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.